Kita ke informasi pertama, Tribuners. Masa demonstrasi kasus pencabulan dan ruda paksa menyayangkan tindakan represif oleh jajaran Polresta Sorong Kota yang memukul hingga menyeret mahasiswa. Awalnya masa aksi melaksanakan orasi di depan Polresta Sorong Kota dengan tertib, namun ada beberapa yang turun. Selang beberapa menit kemudian, para petugas mendorong dan menyeret masa aksi ke dalam Polresta Sorong Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sorong, Safwan Asari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa terkait dengan demonstrasi yang berujung ricu di depan kantor Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya itu sendiri awalnya dimulai dengan aksi demonstrasi perihal naiknya kasus pencabulan dan juga ruda paksa yang meningkat di wilayah hukum Polresta Sorong Kota itu sendiri. Aksi yang tadinya dimulai dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, awalnya massa berkumpul di Taman Sorong City dan mulai melakukan long march menuju Polresta Sorong Kota dengan melintas di Jalan Basuki Rahmat dan kemudian masuk di lampu merah Gereja Maranatha, lampu merah, dan kemudian terus masa melakukan long march menuju ke kantor Polresta Sorong Kota itu sendiri. Nah, setibanya di kantor Polresta Sorong Kota, dapat saya kabarkan bahwa berdasarkan pantauan kami, masa sempat melakukan orasi di Simpang 3, tepatnya di bawah lampu merah depan kantor Mapolresta Sorong Kota, dan orasi tersebut dimulai beberapa menit sehingga karena ada beberapa aparat yang tiba-tiba muncul dan selang beberapa menit kemudian terjadi kericuhan dan sejumlah masa aksi didorong masuk ke kantor Polresta Sorong Kota dan kemudian mendapat pukulan dan juga diseret ke Polresta Sorong Kota itu sendiri. Nah, perihal kejadian tersebut, masa aksi berjanji akan turun dan melakukan aksi demonstrasi yang kedua kalinya, dan nantinya mereka juga akan menuntut perihal pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepada masa aksi di Polresta Sorong Kota itu sendiri. Begitu, Mik. Ya baik, terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator lapangan serta Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya koordinator lapangan atau Korlap dalam aksi demonstrasi dalam hal menyikapi tindak pidana pelecehan dan juga pemerkosaan terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Awalnya kami kemudian aksi dengan tertib mengikuti semua proseduralnya yang telah disampaikan dalam undang-undang. Namun di depan Polres kami sempat berhenti sejenak untuk kemudian menyampaikan aspirasi kepada publik. Karena kami anggap di dalam Polres berarti sudah selesai tahapannya, maka kami berdiri sekitar 5 menit di depan Polres untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi beberapa oknum polisi datang dan kemudian berkoordinasi dengan cara paksa dan kemudian menyuruhkan kepada seluruh pasukan untuk kemudian membubarkan massa aksi dengan cara mendorong awal. Ini tuh terdapat 23 kasus, jadi baru tambahan 3 kasus. Saat ini yang kita sudah tangani itu yang kemarin kita ada penyelesaian 6 kasus RJ itu karena pelakunya di bawah umur, siap masih sekolah. Yang selanjutnya kita ada kendala 3 laporan itu pelapor habis melaporkan langsung pergi. Yang selanjutnya yang masih kami tangani saat ini dalam tahap sidik, sudah kirim berkas, sudah kirim SPDP itu ada 6 kasus. Yang lidik ada 7 kasus. Sementara kita masih tahap penyelidikan. Yang sudah kita limpah ke kejaksaan itu ada 2 kasus. Baru 2 kasus ya? Iya, sudah tahap 2. Siap. Nah, untuk yang kasus yang TT? Iya,
termasuk Tete itu ada di tahap sidik. Oh, sidik ya. Ya. Siap. Mungkin targetnya berapa? Maksudnya untuk targetnya sampai kapan kasus? Untuk penyelesaiannya ini, Heeh. ini kita kan kita juga menunggu visum dari rumah sakit dan laporan dari Bapas. Jadi kita kalau perkara kita sampai sidang ya sekitar 2-3 bulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.